Halo guys, balik lagi bersama saya Rio. Hari ini saya akan mereview tentang jenis tabungan lagi. Jenis tabungan ini ialah ini dia. BRI Britama Muda atau bisa disebut dengan BRI Britama X. Ingat, video ini tidak disponsori oleh pihak BRI maupun pihak lain, melainkan ini murni pengalamanku saat memakai jenis tabungan BRI Britama Muda ini, ataupun bisa disebut dengan BRI Britama X. Menurutku BRI ini tuh sama seperti Mandiri, BNI, maupun BTN karena BRI ini merupakan bank BUMN yang dikeluarkan oleh Indonesia dan tidak ada bank asing. Jadi ini murni milik Indonesia. BRI, Bank Rakyat Indonesia. Sebelum masuk ke topik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan pada bank jenis ini. Untuk kelebihan yang pertama itu ialah bank jenis BRI ini atau bisa disebut dengan BRI X itu bisa membuat rekening secara online maupun offline. Kalau online, kalian masuk ke website resmi BRI, sedangkan offline kalian datang ke kantor cabang BRI terdekat di kota kalian. Kelebihan yang kedua, biaya admin BRI Britama Muda ini menurutku sangat murah, cuma Rp6.000 per bulan, yang terdiri dari dua biaya, yaitu yang pertama, biaya untuk administrasi sendiri itu 5.000 yang digunakan untuk saat kita dipotong bulanan di tanggal 20-an setauku. Lalu biaya yang kedua itu ini dia kartu ATM-nya, cuman ini saya masih model lama. Nanti kalau model barunya saya akan taruh di sebelah sini. Dan biaya yang kedua itu ini, biaya layanan penanganan ATM BRI itu sebesar 1.000 per bulan yang dipotong pada awal bulan, atau bisa disebut dengan saat pengeluaran kartu ATM tersebut. Kelebihan yang ketiga itu rekening BRI Muda ini bisa mobile banking maupun internet banking. Dan untuk mendaftarkan mobile banking dan internet banking, kalian bisa lakukan di mesin ATM. Tidak perlu menuju ke atau tidak perlu membuat di kantor cabang BRI manapun. Kelebihan yang keempat, untuk setor awal saat pembukaan rekening itu sangat murah, cuma 100.000. Nah, ini saya kasih tunjuk. Nah, ini kelihatan kan 100.000. Kelebihan yang kelima itu BRI Britama Muda ini itu untuk saldo mengendapnya itu cuman 50.000. Jadi kalau tidak 50.000, kalau 50.000 ke bawah tidak bisa dibuat transaksi baik tarik tunai maupun transfer ke e-wallet ataupun transfer ke beda bank. Kelebihan yang keenam, biaya penutupan BRI ini cuma 50.000. Kelebihan yang ketujuh, untuk dorman pada rekening BRI ini itu cuma selama 6 bulan. Apabila 6 bulan tidak ada transaksi sama sekali, pada bulan ke-7 maka dinyatakan dorman dan rekening langsung tidak aktif ataupun sudah terblokir otomatis oleh pihak BRI. Kelebihan yang ke-8 itu jenis rekening BRI Britama Muda ini bisa top up e-wallet semua, mulai dari OVO, GoPay, Dana, Link Aja. Untuk kelebihan ke-9 itu BRI Britama Muda ini untuk top up ShopeePay, Dana, Link Aja itu gratis, tidak dipungut biaya.
Oke, sekarang kita masuk pada kelemahan Bank BRI. Untuk kelemahan yang pertama itu rekening ini biaya transfer beda bank itu kena 6.500, dan saat ambil uang di mesin ATM Link yang berlogokan Link itu kena biaya 7.500 per transaksi. Tapi itu berlaku pada mesin ATM Link aja yang digunakan pada jenis tabungan BUMN. Kalau untuk biaya 6.500 dilakukan transfer beda bank seperti BCA Mandiri, itu semua bank menerapkan 6.500 per transaksi. Kelemahan yang kedua itu Bank BRI ini ada nggak enaknya tuh biaya layanan penanganan ATM sih. Kalau di Bank BCA itu tidak ada biaya penanganan ATM, jadi murni biaya administrasi saja. Kalau di Bank BUMN itu ada biaya penanganan ATM. Tapi untuk kelemahan yang ketiga itu OVO dan GoPay kena biaya admin sebesar Rp1.000. Ya itu sih menurut aku kelemahan dan kelebihan dari jenis rekening BRI Britama Muda atau bisa disebut. Sekian dari video hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Kalau kalian suka, like. Kalau kalian tidak suka, like. Itu tidak masalah. Itu merupakan review dari apa yang aku utarakan dan sebagai evaluasi untuk membuat video yang lebih baik lagi di tahun-tahun atau bulan-bulan atau video-video berikutnya. Oke? Bye.